Yo, Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks sudah mampir di sini. Ya, saya akan berbagi ilmu tentang cakra pada manusia nih. Oke, cakra pada manusia itu sama halnya kayak cakra pada Naruto. Tahu kan anime yang ini? Ya, Naruto. Cakra pada manusia itu ada 9 titik cakra. Kalau kalian nonton Naruto nih, yang punya mata apa namanya tuh Byakugan ya, yang putih-putih tuh. Nah, Byakugan. Byakugan itu kan bisa melihat cakra manusia. Jadi mulai aliran cakranya itu kelihatan semua. Jadi manusia juga sama, punya titik-titik cakra seperti halnya di Naruto. Titik-titik cakranya seperti apa? Ini saya gambarkan ya. Oke, jadi ini kepala manusia, ya, tahu kan kepala manusia ya. Terus ini tangan. Wih, gede banget. Oke, setengah badan aja. Tak lengkapi tangan nih. Oke, cakra pada manusia ada 9 titik. 7 titik di depan dan 2 titik di belakang. 2 titik di belakang tuh ada di belakang. Aku gambarkan sekalian biar lengkap. Oke, anggap saja tangan ya. Jadi 7 titik di depan ada di dahi, di bahu kanan kiri. Ini apa sih bahu apa namanya? Ya itulah. Kemudian di tengah, holbu namanya kan di tengah. Apa sih namanya? Batin. Nah, di batin manusia. Oke. Ada 7 titik di depan dan nanti ada 2 titik di leher belakang sini sama di tulang ekor belakang. Oke. 7 titik cakra di depan dan 2 titik cakra di belakang. Itu yang cakra yang ada pada manusia. Nah, cakra-cakra ini kalau kita bahas bayi yang baru lahir ya. Bayi yang baru lahir itu dia punya 9 titik cakra yang nggak semuanya kebuka nih. Ya, ada yang dari lahir udah kebuka, ada juga yang nggak, hanya sebagian aja nih. Ada yang cuma di dahi atau mungkin bahu kanan kiri aja. Tapi ya kebanyakan itu di tengah sini pasti udah kebuka. Kebuka. Oke. Kalau dia masih bayi, pasti kebuka kalau yang tengah. Ya, kebuka. Nah, dan nggak semuanya nih kebuka. Kalau semuanya kebuka, biasanya bayi itu sakti sejak lahir. Nah, dia punya kelebihan-kelebihan sejak lahir. Ya, kayak di film-film gitu juga kan. Di film-film itu juga banyak orang dari lahir itu udah pinter, udah sakti gini ya. Biasanya itu kebuka semua. Titik cakranya ada 9 titik. Saya jelaskan ini fungsi-fungsi cakra yang pertama, yaitu di sini biasanya itu berhubungan dengan kecerdasan manusia nih. Kecerdasan. Nah, untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tenaga. Ya. Ini di mana kena? Kalau tengah ini kita lebih ke batin manusia. Ya kan? Perasa, ya kan? Hati, perasa. Nah, itu. Oke, kalau yang di belakang ini nanti ada bahasan khusus untuk ini. Ya, ini khusus. Soalnya jarang banget orang itu kebuka semuanya di belakang ini. Oke, selanjutnya kita bahas fungsinya masing-masing dari tadi kecerdasan dan lain-lain. Kemudian kita bahas fungsi cakra. Kalau ini kebuka, kita bisa gunakan untuk apa aja nih. Oke, yang pertama, kalau kalian lihat di Naruto, itu kan ada cakra yang digunakan untuk healing atau penyembuhan, ya kan? Dua orang ini nih pelakunya, Sakura sama Tsunade, ya kan ya, yang terkenal kan itu. Jadi mereka ini bisa menggunakan cakranya sebagai kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, kalau si Naruto nih, tokoh utama nih, dia kan kekuatan aja nih, ya kan, baku hantam doang kalau dia, ya kan. Terus kemudian ada yang digunakan untuk sensor, ya kan, bisa mendeteksi lawan di mana. Nah, sama itu fungsi cakra bisa untuk itu. Contoh yang Byakugan nih, Byakugan. Yang gini kan, matanya gini. Oh, nggak bisa sih aku. Byakugan sama apa sih yang merah-merah tuh, Sharingan, punyanya si Kakashi Sensei nih, favorit saya. Nah, sama cakra pada manusia ini juga bisa digunakan untuk hal-hal tersebut, untuk sensor, healing, terus baku hantam, bisa semua. Oke, untuk mengendalikan Kyuubi, nah itu bisa. Naruto, itu cakranya mirip ibunya Naruto, si Kushina, ya kan. Hafal nih aku nih, fans Naruto soalnya. Nah, kemudian yang healing, contohnya di kehidupan nyata nih ya, yang real life, itu misal Anda sakit nih, sakit di kaki atau di punggung yang sakit. Coba Anda datang ke orang yang punya tenaga dalam. Biasanya orang-orang tuh kebanyakan punya nih, yang biasa ikut
ya gitu ikut di pondok atau perguruan silat lah seperti itu ya. Itu bisa biasanya mereka. Kalau bisa menggunakan untuk penyembuhan, tinggal dekatkan aja nih. Anda kayak gini, ya kan? Saya praktekkan sebentar ya. Tapi nggak kerasa ya ke sana ya. Itu bisa. Jadi nanti ketika Anda mengeluarkan tenaga dalam seperti ini hangat rasanya. Oke. Itu bisa kita niatkan untuk menyembuhkan orang itu bisa. Nah, itu salah satu contoh untuk healing. Kemudian untuk yang di kekuatan si Naruto nih, yang untuk baku hantam bisa baku hantam. Contoh Shaolin Soccer. Wah, bisa nih. Ketika kalian main bola, kemudian kalian pusatkan nih tenaga dalam yang ada di sini, tadi yang ini. Kita pusatkan tenaga dalamnya, kemudian kita lemparkan ke kaki. Kakinya belum digambar ya, bentar. Kita lemparkan ke kaki. Nah, jadi ini ini aliran cakra ya. Gini kita pusatkan ke kaki, kemudian buat nendang bola. Nah, ini bisa lebih kenceng nendangnya nih. Ya kan? Kalau kalian nggak sadar si Cristiano Ronaldo, kalau nendang bola itu pasti pakai tenaga dalam. Ciri-cirinya apa? Ketika perut kalian dikencengkan, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu tuh kalau kalian bisa niatkan untuk mengeluarkan tenaga dalam, pusatkan ke kaki, itu bisa. Buat nendang bola kenceng banget tuh. Kalau nggak percaya coba, ya kan? Itu bisa. Kemudian lagi untuk yang sensor tadi ya, sensor. Tenaga dalam tuh bisa untuk merasakan kalian kalau sendirian gitu ya, sendirian di kamar misal. Kerasa ada apa nih? Wah, di pojok itu kayaknya ada yang ngawasin aku nih. Nah, itu. Itu. Nah, itu. Di pojok itu kerasa wih, ada yang lihat nih. Pas malam tidur sendirian, wih, ada apa ya? Nah, itu sensor. Itu sensor tenaga dalam kalian. Bisa mendeteksi alam gaib atau astral, makhluk astral bahasanya keren. Nah, itu fungsi-fungsi tenaga dalam yang dasar ya, tenaga dalam dasar yang harus kalian ketahui nih. Kemudian tenaga dalam juga difungsikan untuk hal-hal yang tanda kutip ya, yang jahat ya. Contoh nih ya, kalau orang istilahnya pakai tenaga dalam yang jahat itu ilmu hitam ya, kita bahas sihir ilmu hitam gitu ya. Yang paling umum santet. Oke, santet. Dia itu menggunakan tenaga dalamnya untuk bekerja sama dengan makhluk astral. Kalau di Naruto gampangnya gini. Naruto itu punya Kyuubi. Kyuubi warnanya merah ya. Kita ganti warna merah ya. Kyuubi ini dicampur dengan cakra Naruto yang biasa digambarkan warnanya biru kan ya. Naruto. Nah, kalau disatuin, kalau ini menyatu, itu dia akan jadi ganas gitu kan ya. Naruto kan waktu belum bisa ngendaliin si Kyuubi nih, dia kan jadi nggak terkendali. Sama kayak itu. Kalau kita bekerja sama dengan Kyuubi, nah Kyuubi ini anggapannya kalau di dunia nyata itu jin. Kalau kita bekerja sama dengan jin untuk nyantet orang, jadinya ilmu hitam tadi. Untuk nyantet orang. Nah itu. Jadi itu salah satu kekurangan cakra, bukan kekurangan ya, itu anggapannya untuk penyalahgunaan. Nah itu bisa kita tangkal. Kalau kita punya tenaga dalam tadi, kita bisa ngelawan itu si santet itu. Sama kayak di Naruto kan, meskipun Naruto punya Kyuubi, bisa tuh dijinakan pakai apa tempelan kayak apa sih vampir gitu, tempelin gini, berhentikan si Naruto. Ya kalau nggak ini tonton aja deh videonya. Episode berapa ya lupa. Nah itu. Kemudian kita bisa ngisi cakra, ngisi tenaga dalam. Gimana caranya? Pasti pada penasaran nih. Kalau kita emang punya tenaga dalam, kita harus ngisi tenaga dalam itu. Ya kan? Kita harus lihat tenaga dalam mana yang kebuka. Kita bisa rasakan nih. Dalam bagian tubuh kita tuh yang dominan yang mana? Ya kan? Coba-coba aja. Misal kita mengencangkan perut ya. Untuk coba ngeluarin tenaga dalam itu kerasa nanti bagian mana yang biasanya kerasa agak sakit kalau awal-awal. Itu bisa kita rasakan bagian mana yang keluar. Kalau nggak kerasa sama sekali berarti emang nggak kebuka. Soalnya tenaga dalam kalau kita punya itu kebuka, ya kan, istilahnya kebuka. Jadi ini tuh sebenarnya harus kebuka dulu, ya. Kayak gini ya. Ini kalau gelap ini nggak kebuka. Nah, misal kita cuma kebuka di sini. Nah, ini biasa orangnya tuh perasa banget nih kalau di sini nih. Ya kan? Kalau kebukanya di sini nih, misal ini udah ketutup ya. Jadi kalau kebuka di sini itu biasanya orangnya smart gitu ya. Visioner gitu. Oke.
Nah, sekarang tadi kita bahas bagaimana ngisi cakra ini. Ngisi cakra itu macam-macam. Bisa dari makanan. Nah, kalian makan nih, tenaga kalian ini masuknya ke sini, cakra tadi, masuk tenaga dalam itu. Kalau kalian nggak makan nih, ya itu nggak ada isinya berarti. Bisa lebih lemes lah istilahnya, ya kan. Kedua, kita bisa melakukan kalau kayak ritual gitu, bukan ritual sih, latihan. Latihan tenaga dalam tuh ada caranya, ya kan, macam-macam caranya tuh, ya kan. Kita bisa ngisi pakai ya mengumpulkan tenaga alam. Kayak di Naruto nih ya, Di Naruto itu dia kalau mau ngisi tenaga dalam yang dari kodok itu, apa sih namanya? Dia kan harus kayak gini ya, aku praktekkan. Nah, dia harus kayak gini, tenang. Dia merasakan energi alam masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu masuk ke titik-titik cakra tadi. Apa sih namanya? Oh iya, aku ingat nih, Senjutsu. Senjutsu. Nah, Senjutsu itu sama kayak itu, mengumpulkan energi dari alam, kemudian masuk. Kita rasanya tuh kayak mengumpulkan energi dalam, masukin ke tubuh. Bisa itu. Kalau mau belajar, monggo. Sama kayak Naruto, kita harus tenang, meditasi lah. Itu kita masukkan energi semuanya. Oke. Kemudian kalau di Dragon Ball nih, Dragon Ball juga sama kan, Chi namanya. C-H-I. Chi atau apa sih ya? Chi. Kalau di Dragon Ball. Chi. Chi ini sama kayak cakra juga. Dia ngumpulin, dia harus gini. Gitu. Untuk ngisi tenaga dalam. Kemudian ngeluarin Kamehameha. Nah itu sama, itu tenaga dalam juga. Kamehameha itu juga tenaga dalam. Jadi tenaga dalam itu juga bisa diisi oleh manusia lain. Contoh nih, kalau dia mau ngeluarin apa sih yang gede itu, Genki Dama itu gini dulu. Ya kan? Terus semua makhluk di bumi dia ngasih tenaga dalam, gini kan? Nah itu bisa. Jadi kalau orang lain nih, misal siapa ya, ini, ya kan, ini manusia lain, ini yang ngisi tenaga dalam, ya bisa lihat di sini ya, ini bisa ngisi sini, jadi diisiin gitu, jadiin satu, kekuatan yang ngumpul di sini terus dikeluarin, itu bisa, ya. Jadi konsep tenaga dalam itu sebenarnya sudah ada di Naruto, ada di Dragon Ball, itu udah ada konsepnya seperti itu. Kemudian kita bahas lagi nih, balik ke 9 titik tadi. Tadi yang 2 titik ini saya bilang khusus ya. Khusus ini maksudnya apa? Karena kebanyakan manusia ini jarang yang kebuka yang belakang. Jarang banget. Soalnya belakang ini lebih beresiko. Karena dia digunakan untuk istilahnya, kalau kalian search aja di Google ya nanti ya, saya tulis ini. Astral projection. Saya tuliskan deh. Astral projection. Oke, astral projection atau proyeksi astral. Nah, ini bahasa kerennya nih. Astral projection ini udah ada di luar negeri, di sono, di negara-negara lain juga pelajarin ini, astral projection. Itu maksudnya apa? Kalau kita lihat Doctor Strange, tahu kan? Tahu lah, masa nggak tahu Marvel sih? Promosi lagi. Nah, yang dia bisa ngeluarin, nah gini tuh, itu sama, itu tenaga dalam juga, ya kan? Dia bisa ngambil gini, itu ngambil dari dunia lain, ya kan? Contoh nih ya, mungkin kalian bisa lihat di Google kisah ngambil keris gitu, ngambil keris dalam pohon. Keris itu diambil, itu juga kita buka gerbang ke dunia lain, bisa itu, ada ilmunya. Itu menggunakan 2 cakra di belakang ini. Makanya tadi saya bilang itu cakra khusus. Ilmunya kayak di Doctor Strange. Kalau di Naruto nggak jelasin kayaknya ya. Doctor Strange itu. Doctor Strange itu juga bisa astral projection dia, ya kan? Tiba-tiba gini, keluar dari tubuhnya. Ini nih nyawaku keluar nih. Tolong diedit ya nanti ya. Ya, nyawaku keluar. Ya, nyawa saya keluar. Kemudian tubuh saya ini tertidur. Tapi nyawa saya jalan-jalan nih, bisa lihat kalian mandi, kalian ngapain? Oh enggak. Nah itu bisa astral projection. Sama kayak di Doctor Strange itu dia ngobrol sama ancient, apa sih namanya? Yang botak tuh loh. Nah itu Ancient One. Oke, itu dia bicara pakai astral nih, ya kan? Pakai tubuh astral, mereka ngomong, tapi badannya tuh kayak orang pingsan gitu. Ya kan? Dia ngobrol. Nah itu namanya ngerogo sukmo kalau bahasa Jawa, ya kan? Kalau ilmunya di Indonesia namanya ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo atau astral projection ini sama. Ini seperti apa cara-caranya?
kemudian bisa digunakan untuk apa aja, mari kita bahas bersama nanti di video selanjutnya. Oke sobat-sobat, terima kasih.